Roy Suryo CS benar-benar gigit jari. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji material yang mereka ajukan terhadap sejumlah pasal KUHP dan Undang-Undang ITE, Wakil Ketua MK Saldi Isra secara terbuka dan sistematis mengkritik konstruksi permohonan yang dibacakan kuasa hukum mereka, Refli Harun. Sidang yang seharusnya menjadi momentum untuk membuktikan klaim kriminalisasi justru berubah menjadi ruang evaluasi terhadap kualitas argumentasi hukum para pemohon. Alih-alih langsung masuk pada pokok perkara, Mahkamah menegaskan ada persoalan mendasar, kedudukan hukum atau legal standing dan bangunan argumentasi yang belum kokoh. Sidang ini bukan sekedar soal menang atau kalah, bukan pula semata tentang apakah norma KUHP atau Undang-Undang ITE konstitusional atau tidak. Yang tampak jelas adalah bagaimana narasi dikriminalisasi terus digaungkan ketika jalur hukum mulai menunjukkan kenyataan yang tidak sesuai harapan. Sebelumnya, Roy Suryo CS begitu percaya diri menuding ijazah Presiden Jokowi palsu. Tuduhan itu diulang-ulang di ruang publik, dibungkus dengan klaim pembelaan terhadap kebenaran. Namun, ketika proses hukum berjalan dan ijazah asli telah diperlihatkan secara resmi, arah angin berubah. Fakta berbicara lebih keras daripada opini. Menariknya, Egy Sujana yang sebelumnya juga berada dalam barisan Roy Suryo akhirnya memilih balik arah. Ia menyampaikan permintaan maaf setelah menyadari bahwa ijazah tersebut memang asli. Langkah Egy ini menunjukkan satu hal penting. Ketika fakta hukum sudah terang, keberanian terbesar adalah mengakui kekeliruan. Di titik inilah publik tentu membandingkan mengapa Egy bisa mengambil sikap korektif sementara Roy Suryo CS justru menggugat pasal-pasal yang menjerat mereka. Menguji norma adalah hak konstitusional, benar. Tetapi ketika gugatan itu terkesan lebih sebagai strategi menghindari konsekuensi hukum ketimbang memperbaiki sistem, publik berhak mempertanyakan motif dan kualitasnya. Belum apa-apa, mereka sudah membuat kesan kurang profesional di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang tersebut, Saldi Isra menunjukkan kelemahan mendasar dalam permohonan yang diajukan. Ia menyoroti soal legal standing alias kedudukan hukum pemohon. Dalam hukum tata negara, ini adalah syarat pertama sebelum mahkamah masuk ke pokok perkara. Pemohon harus menjelaskan siapa dirinya, hak konstitusional apa yang dirugikan, dan bagaimana norma yang diuji menyebabkan kerugian tersebut. Tidak cukup hanya menjelaskan, saya dirugikan. Harus dijelaskan, norma ini secara langsung menyebabkan kerugian konstitusional saya. Disinilah persoalan mulai terlihat. Hakim menilai bahwa hubungan sebab akibat antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional belum dijabarkan secara memadai. Pasal-pasal Undang-Undang 1945 memang disebut, tetapi belum dielaborasi bagaimana tepatnya norma dalam KUHP atau Undang-Undang ITE bertentangan dengan konstitusi. Dalam bahasa hukum, bagian yang menjelaskan alasan-alasan itu disebut sebagai posita. Posita adalah pondasi argumentasi. Di sanalah pemohon membangun logika. Norma apa yang digugat, di mana letak pertentangannya dengan UUD, dan mengapa hal itu merugikan hak konstitusionalnya. Sementara bagian yang berisi tuntutan disebut petitum. Petitum adalah apa yang diminta kepada mahkamah. Apakah norma dibatalkan, apakah diberi tafsir tertentu, atau dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Hakim juga mengingatkan pentingnya konsistensi antara posita dan petitum. Tidak boleh ada kekaburan.
Tidak boleh ada lompatan logika. Bahkan, soal teknis seperti penomoran dan pemisahan pasal pun menjadi catatan. Ini bukan soal sepele. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes, berlaku untuk semua orang. Artinya, argumentasi harus dibangun untuk kepentingan hukum secara umum, bukan sekedar menyelamatkan kasus pribadi. Di titik inilah muncul pertanyaan publik. Bagaimana mungkin Refli Harun, seorang doktor hukum tata negara, terlihat belum mampu menyajikan konstruksi argumentasi yang rapi dan solid? Narasi kriminalisasi memang memiliki daya tarik politik. Ia membangkitkan simpati, ia membangun kesan bahwa ada kekuasaan yang menekan kebebasan. Oleh karena itu, Roy Suryo CS berlindung di balik narasi tersebut, berharap dikategorikan sebagai korban. Tapi realitas hukum tidak sesederhana itu. Jika seseorang diduga melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana, misalnya pencemaran nama baik, maka proses hukum harus berjalan. Itu bukan kriminalisasi. Kriminalisasi terjadi jika hukum dipaksakan tanpa dasar, jika unsur tidak terpenuhi, atau jika ada penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus ini, tuduhan bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu telah disebarkan ke ruang publik. Ketika dokumen asli ditunjukkan dan diverifikasi, tuduhan itu kehilangan pijakan. Jika kemudian muncul proses hukum, maka itu adalah konsekuensi logis dalam negara hukum. Egy Sujana memahami titik itu. Ia memilih meminta maaf. Sikap itu bisa diperdebatkan secara politik, tetapi secara moral ia menunjukkan kesadaran terhadap fakta. Sementara itu, Roy Suryo CS justru memilih jalur menggugat norma yang digunakan untuk memproses mereka. Apakah itu salah? Tidak. Itu hak konstitusional. Tetapi hak itu harus dijalankan dengan kualitas argumentasi yang memadai. Jika tidak, yang terlihat justru upaya defensif yang lemah. Di media sosial, seseorang bisa berbicara bebas, menggunakan diksi tajam, membangun narasi besar, tetapi di meja hakim setiap kalimat diuji, setiap klaim harus punya landasan normatif. Hakim bahkan secara tegas menyatakan bahwa mahkamah tidak akan mencarikan argumentasi untuk pemohon. Tugas hakim adalah menilai, bukan membela. Mahkamah tidak memutus untuk satu orang, ia memutus untuk bangsa. Karena itu, permohonan harus dibangun dengan kesadaran bahwa putusan yang lahir akan memengaruhi sistem hukum secara luas. Jika argumentasi hanya berpusat pada kepentingan pribadi tanpa menunjukkan rasionalitas umum, mahkamah akan berhati-hati. Pertanyaan tentang kualitas Roy Suryo dan Refli Harun lahir dari ekspektasi yang tinggi. Publik berharap mereka yang mengaku membela konstitusi mampu menyajikan argumentasi yang kokoh. Namun, dalam sidang tersebut yang tampak justru koreksi mendasar terhadap hal-hal elementer. Demokrasi membutuhkan kritik terhadap kekuasaan. Tetapi demokrasi juga membutuhkan tanggung jawab intelektual. Mengakui kekeliruan ketika fakta telah jelas bukanlah kelemahan. Itu adalah kedewasaan. Egy Sujana menunjukkan satu pilihan. Roy Suryo CS memilih pilihan lainnya. Pada akhirnya, negara hukum tidak berdiri di atas narasi, tetapi di atas pembuktian. Dan di ruang sidang pengadilan yang paling menentukan bukanlah siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling kuat argumentasinya dan paling valid pembuktiannya.